Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah hari ini dengan topik Minggu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melewati kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau
hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, tertulis di Matius 17 ayat 15 sampai dengan 18. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, dengan dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apabila yang kamu ikat di dunia ini akan berikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menjalankan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk menjalankan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam perbuatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel kita di minggu ini, yang tertulis di Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Kita baca secara responsoria. Ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman perbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus-Mu. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita bersama-sama, dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Gunung Yusuf. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu terakhir dalam tahun 2024 ini adalah mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Saudaraku sekalian, mengucap syukur atau bersyukur adalah kualitas hati tertinggi yang mengenal, memuji, dan memuliakan Allah, bukan berdasarkan keinginan atau kehendak pribadi, tetapi menenteramkan diri di bawah kehendak Allah. Orang percaya mampu bersyukur
atas apapun keputusan Tuhan atas hidupnya. Meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Sebab kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan segala rancangan Allah adalah sukacita dan berkat. Buktinya, dari sekian ratus ribu orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa hanya 2 orang? Karena kedua orang ini bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Itu ciri khas mereka. Tidak seperti umumnya orang Israel. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut. Haus bersungut-sungut, ada air untuk diminum juga tetap bersungut-sungut. Lapar mengeluh, ada makanan pun masih tetap mengeluh. Diberi mana, mereka tinggal mengumpulkannya, itu pun tetap tidak taat. Sebab ada yang mengumpulkan melebihi ketentuan Allah. Kemudian mereka bersungut-sungut lagi, kami bosan dengan mana ini. Allah memberikan puyuh, tetap saja tidak bersyukur. Tetapi Yosua dan Kaleb memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika pengintai lainnya mengatakan, sudahlah, lupakan saja masuk ke tanah Kanaan. Orang-orang Kanaan besar-besar, kuat-kuat. Tak mungkin kita mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itulah keistimewaan mereka berdua, sehingga diperkenankan Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari hati yang melimpah dengan syukur? Ucapan syukur mengalahkan ketakutan, sekaligus mendatangkan kemenangan. Itu kita bisa baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 26. Di sana diceritakan kala itu bangsa Amon dan Moab akan menyerang Israel. Sebelum maju ke medan pertempuran di gurun Tekoa, Yosafat raja Israel memilih orang-orang yang akan bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan tim ini ditempatkan di barisan depan, diikuti dengan pasukan perang. Ini sangat tidak lazim. Kalau perang, barisan pertama adalah barisan pendobrak atau barisan berani mati yang dilengkapi dengan alat perang terbaik. Tetapi Yosafat memilih barisan depan terdiri dari para penyanyi memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka menang. Ucapan syukur dapat mengalahkan roh kekhawatiran, sekaligus melipat gandakan berkat kita. Dengan mengucap syukur, Yesus memberi makan lebih 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Manusia sering bersyukur kalau menerima sesuatu dalam jumlah banyak dan tergoda untuk bersungut-sungut saat menerima sedikit. Padahal jumlah yang sedikit belum berarti tidak cukup. Itu yang kita pelajari dari kisah seorang janda di Sarfat. Nabi Elia meminta roti pada perempuan janda itu. Janda itu memiliki seorang anak. Janda itu tidak punya roti. Ia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Ia akan mengolahnya menjadi makanan terakhir bagi mereka. Nabi Elia mengatakan, buatlah dahulu roti bagiku dari adonan itu. Hasilnya, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Artinya, makanan yang dinikmati perempuan bersama anaknya saat itu bukanlah makanan terakhir, karena mereka tetap hidup. Yang ketiga, ucapan syukur dapat mengalahkan roh lupa diri, sekaligus menambahkan berkat rohani atas berkat jasmani yang kita terima. Ini bisa kita baca dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sana dikisahkan seorang Samaria yang berpenyakit kusta
disembuhkan oleh Yesus bersama dengan 9 orang lainnya. Hanya ia sendirian yang kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus. Saudaraku sekalian, apa yang ia terima? Selain mendapatkan kesembuhan dari penyakit, ia juga diselamatkan karena imannya. Ia menerima berkat rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini Rasul Paulus mengalaskan sukacitanya atas apa yang telah ia alami, yaitu Yesus menampakkan diri padanya dalam perjalanannya menuju Damsyik untuk mengejar dan menganiaya orang Kristen saat itu. Dalam perjalanan itu Saulus bertemu dengan Yesus. Cahaya terang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Dan terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Inilah titik awal sukacita Paulus dalam Tuhan. Ada 2 hal yang mendasari sukacita Paulus. Yang pertama, Yesus melayakkan dia menjadi pelayan pemberita Injil, meskipun sebenarnya ia tak layak. Dulunya ia adalah penghujat, penganiaya yang ganas. Tetapi karunia Yesus melayakkannya menjadi hambanya. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa manusia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku sekalian, apa arti kedua hal ini bagi kita? Kita sungguh bersyukur karena Tuhan lebih peduli dengan masa depan kita, bukan masa lalu kita. Masa lalu tidak bisa diperbaiki, tetapi masa depan bisa dipersiapkan. Tuhan lebih peduli mempersiapkan bagaimana kita esok daripada kegagalan-kegagalan di masa lalu. Allah lebih peduli pada masa depan bangsa Batak daripada penolakan yang menyebabkan kematian Liman dan Munson di Lubuk Pining. Inilah sukacita kita melewati tahun 2024 ini dan menyambut tahun baru 2025 yang akan datang. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang lebih indah bagi kita. Jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tetap mengaruniakan pengampunan dosa bagi kita. Dan kita juga harus berjanji melakukan di hadapan Allah. Kita harus melepas semua keakuan kita seperti Saul di hadapan Allah. Rasul Paulus mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20. Kita harus berjanji seperti Yohanes, Allah harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Kita harus berjanji mengakui kedaulatan Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Kita telah dipanggil, dipilih dan diutus untuk berbuah. Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melayani Tuhan demi kebaikan umatnya. Tuhan sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Alai di parar Tuhan hita, gabe mitra kerjanya. Donganna marhobas. Ini patut kita syukuri dan kita tunaikan. Kita dipilih untuk berbuah. Karena itu, kita juga harus berubah. Seperti firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah
dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Sebab kami merasakan kasih karunia Tuhan yang mengawal hidup kami sampai saat ini. Ebenezer, sampai di sini kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami dilingkupi kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, dan kebajikan demi kebajikan Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi kasih karunia-Mu yang besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan dosa hari demi hari yang karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kepercayaan dan penguatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bekerja dan melayani bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan melewati tahun 2024 ini, dan sertai kami menyambut dan menjalani tahun baru, tahun 2025 yang kami yakini tahun penuh berkat Tuhan. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tambahkan berkat dan panjang umur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.